Saat ini saya berada di pusat pemerintahan Andorra. Sebelah kanannya adalah gedung parlemen dan sebelah kirinya adalah gedung pemerintahan. Negara Andorra adalah negara mini yang berada di antara Prancis Selatan dan Spanyol Utara. Dulu di zaman Andalusia, pemerintahan Islam yang mengendalikan seluruh Iberia, yaitu Spanyol sekarang dan Portugal saat ini, tentara Islam paling tidak berusaha 2 kali untuk melewati daerah ini untuk menyerang Prancis Selatan, dan mereka berhasil mengobrak-abrik tetapi tidak mampu untuk terus melanjutkan perjalanannya ke ibu kota Prancis, Paris. Nah, karena pemerintah Prancis merasa berkali-kali diganggu wilayah selatannya oleh tentara Islam, maka pemerintah Prancis berusaha mendorong berdirinya sebuah negara yang mengendalikan wilayah pegunungan Pyrenees, ya, yang sangat terjal, dan ini pegunungan jajaran pegunungan Pyrenees ini seperti menjadi benteng alami antara Prancis dan Andalusia waktu itu dan Spanyol Portugal saat ini. Nah, dengan mendorong berdirinya kerajaan Andorra yang mengendalikan seluruh pegunungan Pyrenees, maka pemerintah Prancis bukan saja tidak diganggu lagi oleh tentara Islam yang datang dari selatan, tetapi juga pemerintahan ini mampu menjaga wilayah ini. Nah, secara alamiah, pusat ibu kota Andorra ini berada seperti di tengah mangkuk. Kita perhatikan ini dikitari oleh pegunungan atau bukit yang sangat terjal, sehingga pintu masuknya hanya ada 2 atau 3, dan itu harus melalui lereng-lereng yang sangat sempit, yang di sebelahnya bukit-bukit yang sangat terjal, sehingga pemerintahan Andorra tidak memerlukan tentara yang besar untuk menjaga wilayah ini, cukup menjaga di pintu-pintunya saja. Nah, lebih dari itu, pemerintahan Andorra kemudian mengendalikan sebagian besar pegunungan Pyrenees ini, khususnya di jalan-jalan sempit yang menghubungkan wilayah Prancis dan Spanyol. Dan strategi dari pemerintah Prancis ini cukup berhasil, karena kemudian tentara Islam tidak lagi berani untuk melewati wilayah ini, dan secara bertahap kemudian kekuatannya berkurang, dan sejarah sudah berbicara seperti yang kita ketahui. Nah, saat ini Andorra menjadi negara mini, negaranya kecil, tetapi kelihatannya sangat tertib, ya. Ekonominya juga tumbuh bagus sebagai kota tujuan wisata, dan beberapa bukit-bukitnya di musim dingin itu ditutupi oleh salju yang sangat tebal, sehingga saya lihat di beberapa tempat banyak sekali sport area untuk berolahraga ski. Jadi ini saya kira alternatif lain selain Swiss yang sangat terkenal di dunia bagi olahragawan ski. Saya sengaja datang ke sini karena tempat ini sangat bersejarah
di dalam sejarah Islam Andalusia, khususnya ketika negara-negara di sekitar ini saling menaklukkan. Menariknya juga di sini, kalau tidak pada musim orang bermain ski, hotelnya bagus-bagus dan sangat murah. Mudah-mudahan saudaraku sekalian sempat datang ke tempat ini, melihat secara langsung dan merasakan kesejukan alami yang luar biasa. Sekarang saya berada di pinggiran negara Andorra menuju perbatasan dengan Spanyol. Kita bisa lihat ya, pegunungan Pyrenees ini yang di dalam sejarah penaklukan Islam Andalusia ini terkenal sekali, dan banyak sejarawan yang mengulang-ulang salah satu alasan kegagalan umat Islam dari Andalusia terus bergerak ke utara untuk melaksanakan atau melanjutkan pembebasannya, penaklukannya, ini dihalangi oleh pegunungan Pyrenees ini. Kita lihat betapa terjalnya dan betapa tingginya, dan hanya ada selah-selah sempit ya, itu pun juga di lereng-lereng yang di sebelahnya adalah sungai-sungai. Nah, sekarang kita bisa lihat negara ini negara kecil tapi cukup makmur, indah sekali, dan juga sangat bersih. Pemandangannya luar biasa, khususnya di akhir summer saat ini. Sekarang saya sedang meninggalkan Andorra, akan kembali ke Spanyol, dan saya akan melewati Zaragoza. Perlu diketahui dan sekedar mengingatkan, ini adalah buffer zone atau daerah penyangga, daerah demarkasi yang secara sadar dibangun oleh kerajaan Prancis waktu itu untuk menghalangi jangan sampai tentara Islam bergerak ke utara atau bergerak ke atas dari bawah mengganggu pemerintah atau masyarakat Prancis waktu itu. Penting belajar sejarah agar kita menyadari bagaimana perjuangan masa lalu, keberhasilan dan kegagalannya, keberhasilan dan kegagalannya. Kita belajar dari keberhasilannya, kita belajar dari kegagalannya. Kita juga bisa belajar dari hal-hal yang baik, kita juga bisa belajar dari hal-hal yang buruk. Yang penting bagaimana saat ini kita harus menyikapi hidup dan bagaimana ke depan. Dan yang penting, kalau dulu prinsipnya win-lose, yang menang hidup, yang kalah harus mati, sekarang prinsipnya adalah win-win. Jadi semua bisa menjadi pemenang. Kita bisa maju secara bersama-sama. Kita bisa hidup secara damai, kita bisa hidup secara rukun, dan kita bisa hidup secara makmur, apapun agamanya, apapun etnisnya, dan apapun bangsanya.